Haleluya, shalom. Shalom. Wow, bersyukur kita ada di dalam rumah doa pagi. Dan khusus pagi ini saya bersama dengan Kunafiri. Tepuk tangan untuk Kunafiri. Oke, saya akan memperkenalkan tim dari Kunafiri yang luar biasa pagi-pagi bersama-sama kita mau sharing, ngobrol bareng soal apa ya, kehidupan di Kul Community of Love. Dari yang ujung paling kiri, kenalkan diri Pak. Saya Hendra Saputra Budiono. Nah, sebelah kanannya, kirinya lagi. Saya Meti. Ya, terus. Saya Ivon. Ya. Saya dengan Peter. Wah, Tuhan berkati. Hari ini bersyukur kita karena kita kedatangan tim dari Kunafiri yang luar biasa. Banyak cerita, banyak kisah di dalam Kul yang tentunya kita mau belajar di sana. Siapapun kita yang ikuti rumah doa pagi tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama, yuk. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus.
mengikuti tuntunan sepekan dan bersama Ku Nafiri. Kiranya Tuhan mengurapi pemberitaan firman juga sharing kami hari ini dalam caring, counseling, mentoring. Kami percaya kami memperhatikan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Terima kasih banyak bicara buat kami semua. Kami mau menyambut kebenaran ini dan sharing kami pagi ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita siap berdiskusi, ngobrol bareng di dalam hadirat Tuhan. Bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom semua ya. Puji Tuhan. Di pertemuan kita pagi ini khususnya dengan Ku Nafiri, kita mau bahas sama temanya tentang caring, counseling, mentoring. Jadi pengalaman nih, ya Pak ya, Bu ya semuanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada saudara ya. Kalau yang sebelum-sebelum ada yang saudara masih ya campur. Kul ini kan nggak mengenal apa ya usia ya. Semua bisa dari anak-anak sampai umas. Tetapi memang biasanya kelompoknya mendekati lah. Karena yang muda-muda nanti umas juga kan. Jadi sekarang ini apa tuh caring, counseling, mentoring? Ada 3 hal yang selalu saya sampaikan bahwa ini adalah teladan dari Tuhan Yesus. Bapak di surga itu punya kasih besar buat dunia ini. Yohanes 3:16 ya. Maka kepedulian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya dari kepedulian dia tahu bahwa tidak ada dapat cara lain menjawab atau problem solving dari masalah umat manusia selain mengutus anaknya yang tunggal agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita tahu waktu Yesus datang dia konseling satu-satu dan juga mendampingin. Nah, itu mentoring tuh. Nah, oke. Kita mulai diskusi ya, jangan tegang begitu dong. Pagi ini pakai term, kita nggak sedang lagi di setrap atau sedang tanya jawab. Harus berhadiah, nggak ada hadiah juga. Pagi ini bagaimana kabar Pak Peter? Sehat? Luar biasa. Apa yang dialami selama Kul bersama-sama di Nafiri ya? Apakah merasakan ada kepedulian, lalu sharing-sharing kelompok itu membuat kita ketemu jawaban nih? Atau di dalamnya kita yang nggak kuat ditemenin sama teman-teman yang lain sehingga kita jadi kuat? Ini bukan jawabannya harus ditiru, jangan diduplikasi omong saya ini. Ini cuma contoh. Boleh pengalamannya? Baik, kalau pengalaman kami di Kul selama ini, saya pribadi berarti ya. Pribadi ya. Saya mewakili. Jangan, Pak Hana punya cerita sendiri ya. Bu Meti punya cerita sendiri nanti. Juga walaupun istri ya sendiri. Iya. Kalau saya di Kul itu, saya tuh apa namanya? Selama kita selama ini Kul nih. Jadi kan sebelumnya kan saya kan bergaul dengan banyak orang gitu kan sebelum saya bertobat, sebelum saya sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus tuh. Jadi kan pergaulan saya kan entah dengan siapa aja yang teman-teman saya yang kalau di luar sana dibilangnya katanya yang lingkungan yang toksik, nano lah istilahnya, macem-macem lah, enak gak enak. Sekarang kan ketahuan pergaulan saya tuh udah semuanya tuh apa namanya di lingkungannya tuh benar-benar lebih mendingan. Iya. Lebih membangun. Kelihatannya lebih rohani. Asal cuma kelihatan doang nih kayaknya. Khawatir kelihatannya rohani dan rohana nih. Betul. Cuman ya saya juga berdoa terus lah buat teman-teman saya di Kul yang gitu biar apa namanya apinya terus menyala Pak. Tapi merasa nggak waktu masuk di Kul Pak Peter ngerasain diterima? Pasti itu. Karena ada juga di Kul lain dengan penampilan dia yang pertama dia merasa nggak diterima, tapi dia berusaha bertahan. Ada satu orang yang bertahan, mempertahankan dan ya saya mengerti kadang orang kan nggak semua mata sama kan, nggak semua sudah dimuridkan kan. Tapi Pak Peter merasa juga ada banyak di teman-teman Kul nggak yang peduli gitu, sapa, ajak ngobrol. Tapi harusnya iya ya, karena kan sekarang melayani. Iya. Sempatannya ada. Nah itu dari awal aja begitu saya ikut Kul aja saya tuh udah tergerak rasanya tuh rumah saya mau saya buat ikut ambil bagian dalam Kul ini jadi saya mau buka untuk rumah saya gitu. Kayaknya udah rindu banget langsung Pak langsung begitu saya bergabung saya langsung bilang ya kan kita langsung boleh lah kita buka gantian. Iya jadi giliran jadi saya mau buka buat kita ibadah di Kul masing-masing.
Tapi dampak di kehidupan keluarga kerasa nggak waktu ikut kul dan sebelum ikut kul berdua nih kan suami istri nih Pak Hendra dan Bu Meti suami istri, Pak Peter dan Ibu Ivon ini suami istri nih. Jadi kerasa nggak ada dari mulai peduli di lingkungan kul lalu ke bawah kepeduliannya ke dalam keluarga. Puji Tuhan sangat berpengaruh Anak besar banget. Jadi tuh dari anak saya yang besar itu tuh tadinya tuh kelihatannya anak itu tuh introvert banget gitu. Tertutup banget. Kita buka ruang kul, kita adain sembah apa puji-pujian, lalu ada seperti perubahan daripada anak saya itu. Anak saya mau tiba-tiba mau ikut berinteraksi, bersosialisasi. Biasanya dia nggak mau bersosialisasi. Wow. Tapi semenjak ikut dalam kul ini langsung Tuhan Yesus menjamah. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Oke, rasanya pengen ngomong. Mungkin Pak Hendra juga boleh tanya juga. Ini kan bukannya ruang bertanya, saya bertanya, Anda menjawab. Pak Hendra juga boleh nanya, sharing-sharing aja di sini kan. Ya 30-40 menit di sini kita sharing aja. Pak Hendra mungkin ada mau tanya sama Pak Peter pengalaman. Pak Hendra juga ikut kul juga di Nafiri kan. Iya. Tanya apa ya? Mau nanya jawab, memuatkan juga boleh. Apa yang punya hati apa yang di karena kan di kul kan bukan cuman orang baru orang lama, karena yang baru juga nih lama juga. Dia dong sekarang baru katanya, besok gak lama. Jadi kita kadang-kadang terkotak-kotak dengan baru dan lama, tua dan muda. Yang muda tapi tua juga, yang baru tapi lama juga. Ya. Kalau di kul itu apa? Pernah nggak kita menguatkan seseorang? Gitu? Kalau di lingkungan kul ya, Menguatkan. Iya menguatkan. Misalnya datang nih anggota kul kita mengeluh bukan mengeluh ya, maksudnya curhat lah gitu. Nah ini kita kan Pak Hendra ini adalah baru berapa? 3 kali ya? 3-4 kali lah. 3-4 kali, tapi Pak Hendra udah ngerasain perbedaan juga ya? Tapi boleh nanya sama Pak ini nih. Iya, cuman saya belum pernah melihat ada yang curhat. Mungkin kalau langsung ke Pak Gengnya, Pak Guru, Pak Kepala ya. Mungkin kita nggak tahu ya. Betul. Nah, kalau misalnya pas lagi sharing begitu, terlalu umum ya? iya, ada nggak kira-kira yang anggota kulnya itu ngomong sama kita lah, rame-rame gitu tentang masalahnya dia itu tuh gimana tuh pengalamannya gitu? Kalau sejauh ini sih saya sebagai anggota kul Soalnya dia sendiri juga sama sih, Iya. waktu itu pas yang dia resign gitu yang bosnya Oh di cerita. fotonya bagus. Sebenarnya bukan orang lain, sendiri curhat. Kita minta didoain, Oke, pengalaman. saksian lah gitu. Jadi berarti kita tepat hari ini. Kulnya Nafiri itu lebih dari 20 orang. Iya. Kebanyakan sebenarnya, tapi luar biasa. Cuma tambahkan. Tapi pertanyaan Pak Hendra itu pertanyaan saya juga. Pengalaman Pak Peter curhat di dalam kul. Tentu curhatnya gini. Di kul itu terbuka tapi jangan telanjang. Yang kira-kira itu terlalu pribadi, boleh sharing tapi kepada mungkin gembala kulnya supaya private banget ya. Jangan sampai jadi di forum kita juga nggak bisa tahan mulut orang ya. Udah denger ada yang ember juga kita nggak bisa larang. Pengennya sih jangan gitu dong. Tapi oke, tapi yang umum boleh sampaikan. Contohnya apa Pak? Ceritakan boleh nggak? Boleh lagi di grup ini. Jadi kalau untuk sharing kita kan pastinya kan kita bagaimana kita diubahkan, dipulihkan. Walaupun sekarang saya masih Terus tetap proses. diproses. Ada lagi pembentukan lagi. Semakin proses itu saya percaya Tuhan tuh mau semakin buat saya naik. Gitu. Soalnya dari awal pun saya bersaksi ketika saya lagi diproses, saya tahu Tuhan Yesus mau buat saya naik. Ketika saya mau resign, perusahaan saya udah collapse dan saya kan nggak tahu lagi kondisi apa serba susah juga ya. Karena kan hari ini kan Ya, keadaannya memang semua ngalamin ada perusahaan banyak yang bangkrut, sedangkan bisnis banyak yang bangkrut. Terus saya kok berani gitu coba bangun bisnis baru. Mungkin kalau di luar sana orang berkata apa mungkin bisa kamu tuh buka bisnis baru gitu. Kayaknya menghakimi banget gitu kan ya. Ada juga ada tuh apa namanya intimidasi lah ya. Intimidasi. Kita bilang orang lah ya. Iya betul Pak. Iya.
Tapi kan saya kan juga udah sharing juga, udah Cool. konsul sama Abi juga Ya, sebelumnya kan. cool juga ya, Ya. ngobrol di cool juga. Udah itu. Jadi kan bagaimana saya mau andalkan Tuhan. Saya berharap terus sama Tuhan, itu aja. Jadi segala sesuatu saya taruh di Yes. tangan kasih Tuhan. Jadi tindakan nyata saya sekarang adalah saya mau hidup terus dalam pertobatan. Saya mau taat setia. Tapi waktu di cool omong sharing, saya lagi bergumul nih mau mulai bisnis, tapi tadinya kerja kan. Iya, Cool mendoakan Pak Peter nggak? mendoakan Teman-teman gitu. Wah, kuat, nggak tahu kayak apa ngomongnya itu ya. Iya. Pokoknya ayo gitu kali ya. Semangat nggak? Semangat Pak. Terus Iwan istrinya gimana? Perasaannya gimana waktu suami? Pertama takut nggak buka bisnis baru? Jujur sih ya, kita namanya sebagai istri, kan biasa dulu kan dia kerja nih, tiap bulan pasti dapat rutin lah ya di Ya, bulanan. gaji bulanan lah Ya. gitu ya. Pas pertama kali tahu bosnya kolaps, ya kita sebagai istri pasti takut dong. Maksudnya ini nanti gimana nih pengeluaran kita gitu kan segala macam. Maaf, wanita itu adalah accounting yang the Iya, best. betul. Nggak tahu Bu Meti ya, Bu Meti kita sama Bu Meti. Accounting yang the best accounting. Iya, maksudnya ya pergumulannya, maksudnya enaknya kalau ikut cool ya gitu, maksudnya gembala kita juga bisa WA kita, nanya gimana Peter kayak gini-gini, nanti dia bisa menguatkan lah gitu, maksudnya tenang aja gini-gini gitu, kasih saran gitu, Mau kita gembala doa. kunya nih, kalau gembala kunya nih, dengerin nih ya, curhatannya nih luar biasa, gembala kunya dipakai Tuhan ya. Amin. Tanyain satu-satu ya. Tapi khususnya Iwan sendiri merasa nggak waktu ditanya itu nggak merasa apa ya, pengen tahu dalamnya kita, tapi terbuka ceritain gitu ya. Waktu ditanya sama gembala kulnya gitu, keadaannya gimana, cerita nggak apa-apa ya. Maksudnya terbuka gitu nggak apa-apa di hati, oh, nggak apa-apa ceritain aja gitu Enggak ya. sih, Nggak apa-apa ya. biasa aja. Kan ada orang ditanya malah, ih, caranya mau pengen tahu dalaman kita nih gitu ya. Nggak ya, ada orang yang memang agak risih. Tetapi justru waktu orang, ya kita kan risih kalau orang cuma menghakimi ya. Tapi kan kita merasakan ya, kalau orang nanya untuk membangun kan kita responnya positif akhirnya ya, Bu Meti ya. Jadi kita merasa nggak gitu, kayak gitu tuh. Nah, tapi perjalanannya masih berproses kan sekarang. Masih kan? Terus di cool bertambah, bertumbuh ya. Termasuk sekarang Bu Meti juga udah ikut cool ya Bu Meti ya. Ya pelan atau cepat. Itu ngikut apa maksudnya, ngikut suami gitu. Saya ikut suami yang goncengin. Bareng goncengin. Tapi saya lihat Bu Meti kan juga on fire ya, bahwa di cool itu tempat kita saling menguatkan. Temanya 3 aja, membangun, menasihati, dan menghibur dengan prinsip caring, counseling, mentoring. Ya kita temenin. Nah kira-kira apa yang Bu Meti rindukan di cool yang sekarang Bu Meti masuknya udah 3-4 kali ketemuan nih? Karena kita harap dari cool lahir murid-murid Kristus. Amin ya. Dari cool pemuridan terjadi. Kenapa? Kalau orang di luar sana, sorry saya tambahin dikit ya supaya lebih nangkep. Jadi gini, di gereja kan orang datang suka-suka dong, mau datang pergi, entar gereja sini, entar gereja sana, kayak dia nggak larang, entar sini, entar sana, gitu, oke namanya orang banyak. Tapi begitu dia mau belajar setia, tertanam maksudnya, maka wajibnya masuk di cool. Kenapa? Karena kalau nggak masuk cool, tuh cepat atau lambat pasti nggak kuat ya. Karena terlalu gede, walaupun jumlah belum besar, sekali ibadah baru ratusan, seratusan lebih, rasanya kita kayak orang lain kok. Iya. Tapi begitu nggak Bu Meti? Iya. Tapi begitu masuk cool jadi kenal minimal 10-20 orang kenal ya? Iya. Coba Bu Meti cerita. Haleluya. Ya, saya juga bersyukur juga sih. Karena beberapa kali begitu bekerja di sini pernah juga masuk beberapa cool gitu ya. Cuman ternyata suami saya tuh klubnya sama yang ini gitu, di Nafiri gitu. Nah akhirnya juga Pak cool gembalanya juga Pak Herman, ya Pak Herman itu sama Bu Mirana juga pernah datang ke rumah gitu loh. Bagaimana ininya nanya-nanya kita lah gitu. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol. Jangan nanti tanya tempat aku deh. Enggak, maksudnya ngobrol gimana. Iya, sharing-sharing. Iya, sharing-sharing gitu. Terus akhirnya ya udah kita akhirnya kayaknya welcome lah, dia juga masanya juga welcome. Ya udah akhirnya kita kalau kita sempat ikut ya kita usahakan ikut gitu. Yes. Waktu itu sih memang awalnya dia kan belum bekerja. Nah sekarang kan dia bekerja lagi bantuin cicinya. Jadi dia juga harus mesti
berbagi waktu lah. Iya gitu. Jadi kalau kayak kemarin kan Rabu, misalkan ada tengah minggu, ya dia usahakan kalau memang bisa. Saya juga selalu bilang sih, Pi, ini nanti ada ini, bisa nggak kamu coba minta tolong sama cicinya gitu, izin gitu. Saya dengar sih kan, tapi saya lihat seriusnya Pak Hendra itu dia kan usahain sekian kali dalam sebulan tuh harus hadir gitu. Walaupun usaha tetap ada, Iya. tapi kan hati udah punya kerinduan gitu ya. Iya, saya juga selalu ngingetin terus gitu bahwa kita juga memang kita bertumbuhnya tuh bukan di gereja gitu, maksudnya Secara umum. gitu, tapi memang bertumbuhnya tuh di KUL. Jadi kita mengetahui persoalan kita itu ternyata ada yang pernah ngalamin juga gitu. Nah kayak Pak Peter kan gini kan tadinya kerja terus nggak kerja sama juga kayak kita juga kan, kita cuma bedanya kita udah pensiun gitu loh. Ini bukan yang kerjanya collab. Iya bukan, Waktunya tapi kita sudah cuman waktu pensiun. sama lah gitu kan ya, maksudnya dia pensiun kan kita juga nggak dapat pendapatan lagi gitu kan, makanya kan kita juga sempat jualan atau gimana gitu, cari gitu dia yang nyanter. Nah ternyata Tuhan bilang ada cara lain lah gitu, akhirnya dia suruh bekerja bantuin tolong bijinya. Ya, itu udah macam-macam ya caranya. Iya. Karena waktu di KUL tuh secara nggak sengaja kita saling blessing. Iya, benar. Kita angkat tangan lah, Iya, doa kita sebelah angkat kanan, tangan, sebelah kiri lah. betul. Atau orang bilang gini, ih ngapain sih kayak rutinitas? Enggak sebenarnya. Iya. Cepat atau lambat, semacam impartasi itu namanya, akan terjadi. Blessing. Walaupun teman kita yang sebelah juga belum tentu doain kita dengan maksimal. Yang memberkati kan bukan dia, Tuhan sendiri. Nah, yang dialami Bu Minti itu adalah contoh-contoh orang yang memang misalnya gini ya, di dalam KUL dia malu nih mau ngomongin masalahnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang tadi mirip dengan dia masalahnya, aduh ya, jadi kuat lagi ya. Dia malah lebih parah. Belum waktunya pensiun, dipensiunkan sama keadaan. Ya kan Pak Peter ya? Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, dibuka jalan. Pak Hendra ngalamin ya Pak? Tiba-tiba ada tawaran untuk mendukung, itu kan bisa apapun caranya. Iya. Itu caranya Tuhan. Amin ya. Pak Hendra rasa nggak? Waktu di KUL ada macam kayak nggak sendirian gitu Pak? Banget. Keren banget. Ini bahasa pendek tapi ngena. Iya, kayak salah satu orang yang pernah sakit kan, jadi kita selesai, oh ayo kita ke rumahnya yuk gitu. Rasanya enak banget ya? Iya, gitu. Jadi Iya. kita doain. Tapi Pak Hendra boleh tambahkan, apa yang tadi banget tadi Pak? Ya apa ya, pokoknya kita kalau di komunitas KUL itu, kita bagaimana keadaan kita, pasti kita bisa bicara sharing dengan dengan balakunya atau dengan Teman-teman ya. itu bisa ada jalan keluarnya, solusinya gitu. Oke, saya tuh coba ada yang bisa baca Alkitab nggak ya? Dalam Yohanes pasal yang ke-6, ini saya masih tetap di Yohanes pasal 6 ya, bukan ya Pak. Yohanes pasal 6 ayat 39 coba nih. Ini menarik banget, ayat 39. Yohanes 6 ayat 39. Yes. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yes. Jadi nggak boleh ada yang hilang. Ini kehendak Allah. Jadi selain kehendak Allah itu mengucap syukurlah, lalu percaya itu adalah suatu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang ketiga adalah supaya kita tidak terhilang. Artinya semua orang selamat. Nah, di KUL adalah satu di antara sedikit cara untuk orang mengalami kehendak Allah dan diselamatkan. Yaitu apa? Tinggal dalam komunitas, dijagain lah istilahnya. Ini orang kalau maaf aja misalnya 50, jangan 100 orang lebih dah. 50 orang aja gembala belum tentu merhatiin. Bukan dia nggak mau merhatiin. Kadang dia juga ngurusin yang sifatnya dia macam-macam lah. Pasti kurang waktu atau nggak fokus. Tapi dengan KUL, gembala KUL dan teman-teman, kemana ya si bapak ini ya? Ya kan ya? Oke. Ada nggak pengalaman secara khusus didampingin? Nah, didampingin, di mentoring. Tadi kan caring, tadi counseling. Caring itu peduli ya. Yang counseling itu kayak tadi datang ke rumah Pak Hendra, Bu Meti, lalu gembalanya ngobrol, sharing-sharing. Apa kabar Pak? Kondisi gimana? Oke. Wah, senang lo bisa kumpul, bla bla bla, ngomong gitu kan, pastikannya kurang lebih gitu. Itu counseling. Sedikit banyak. Oke. Lalu tadi kan ada tambahan sedikit dan sebelum nanya tentang mentoring ya. Ada nggak bagian mentoring atau pendampingan terjadi di KUL Nafiri? Tapi sebelum itu, Pak Hendra tadi Ibu Meti bilang, aku udah coba ke KUL mana gitu ya. Lalu yang pasti KUL ini, itu nggak salah. Maksudnya gini, bukan berarti KUL yang lain jelek. Iya. Tapi memang kita merasa lahir dan
pas di dalam kandungan Kul itu kayak keluarga. Di Kul yang sebelum di pertemuan Kudus sepekan kemarin, akhirnya mereka berkomitmen untuk siap menjadi gembala Kul. Itu aneh juga. Tiba-tiba kok terbesit pengen jadi semua jadi gembala Kul. Karena apa? Tuair akan besar sekali ke depan. Ke depan ini ada workshop yang luar biasa. Tanggal 18 Juli ini kita dibekali oleh workshop misi kontekstual, menolong menyeberangkan setiap orang dengan obrolan yang tidak melukai. Memang ada perbedaan tapi kan kuat. Nah, kembali ke tadi, Kul itu keluarga. Jadi orang tua pernah ada sekolahnya nggak? Dulu nggak ada. Sekarang ada kan parenting namanya. Dulu nggak ada, orang tua kita nggak pernah sekolah orang tua. Tetapi buktinya gede. Ada juga yang berhasil anak-anaknya. Kenapa? Karena secara nggak langsung Tuhan memelihara, menjagai keluarga. Termasuk Kul. Kul itu kayak keluarga. Makanya sekarang di Kul ini ada namanya prinsip mentoring. Mentoring itu ada pendampingan. Kira-kira gimana? Sekedar nanya, apa kabar? Gimana kemarin udah berhasil? Apa yang kurang? Kita bisa dukung lagi dalam doa. Adakah ngalamin pendampingan di Kul? Artinya mentoring di Kul gitu? Saya sering banget, Pak. Wah, bukan ada, sering banget. Sering banget. Apalagi dengan Pak Gembala saya, Pak Herman. Dia sering banget gitu loh untuk tanya saya, misalnya ada apa, ada event apa, dia selalu ngajakin saya. Itu benar-benar dia tuh, saya merasa tuh benar-benar berasa tuh didamping itu sama dia. Jadi tuh Keren. saya dibawa terus. Jadi tuh semakin lama tuh semakin tuh saya tuh merasa tuh lebih intens lagi melayani gitu Pak Gem. Berarti kan secara nggak langsung itu udah tertangkap di kepala ke memori kita. Kalau gembala kita melakukan itu buat kita harus melakukan buat orang lain. Ya. Berarti tahap keduanya adalah kita harus menjadi bagian untuk caring, ya peduli, Ya. counseling, ya mulai diskusi, sharing kepada teman-teman, apalagi bisa mentoring, dampingin mereka. Nah, saya tanya mau nggak kita di sini melakukan itu? Mau nggak Pak Hendra? Mau nggak Bu Eti? Mau nggak? Mau, ya kan? Nah, gimana caranya? Pernah nggak bersaksi atau ya event tertentu tanpa sadar kita ngomong tentang kebaikan Tuhan di keluarga kita, di komunitas kita. Tadi kan Bapak kan ngomong, Pak Peter ngomong tentang yang komunitas yang toksik tadi tuh. Kan kita seolah-olah menjauh dari mereka. Padahal kalau sudah kita dilengkapi di sini, sudah pergi lagi ke situ. Sudah berani belum ke situ? Belum. Terlalu toksis ya. Iya. Kuat lagi nanti bangun pergi sana lagi, tapi jangan tinggalin komunitas ini untuk menggarami. Gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Ada nggak pengalaman sharing sama keluarga yang belum percaya Tuhan? Tanpa sadar. Tadi kemarin tuh ada saksian kapan ya? Di Tuntunan Sepekan kemarin. Jadi mereka ini tempat kerjanya dia bawa Alkitab. Dia emang senang suka gemar gerakan membaca Alkitab setiap hari ya. Di sini ikut kan ya? Ikut ya. Lalu dia taruh di tempat kerjanya. Dia kerjanya ya sederhana sekali, warung sederhana, toko sederhana, toko jasa ya di pinggir jalan, tapi dia bawa Alkitab taruh di situ. Nggak maksud apa-apa, emang dia baca sih. Tiba-tiba orang bertanya tentang isi Alkitab, dia ngobrol. Setiap minggu hari apa dia bilang selalu datang. Nanya lagi. Dan Bapak ini hebat sekali. Bukan hebat gimana? Enggak menjawab yang rumit-rumit teologi terlalu tinggi. Simple dan tepat menurut saya. Kan sehingganya orang, oh iya maksudnya begini loh. Karena ya memang firman di hari Minggu, firman di tengah minggu menguatkan kita kan untuk dipraktekin. Nah, ada nggak pengalaman kita dengan keluarga besar atau teman kita? Kita bisa, ya walaupun nggak baca ayat, nggak sebutin pasal berapa gitu, tapi kita ngomong tentang Tuhan di situ. Kebaikan Tuhan. Coba pikirin. Kalau saya sering ngobrol sama Mbak di rumah. Oh iya. Ya kan sering ketemunya kan saya. Jadi dia kadang-kadang kalau udah curhat, saya suka bilang, oh kalau di kita, Tuhan kita tuh ngajarinnya seperti ini. Selalu saya ngajarinnya gitu. Jadi iya Bu, soalnya saya suka ini. Oh kita ini aja, kalau di saya sih ya, kalau saya percaya kan sama Tuhan Yesus. Saya selalu gitu. Jadi biarpun dia di saudara kita seberang, tapi paling nggak kan dia tahu, oh ya bahwa kita juga
kita membawa kasih gitu loh, kita ceritain mengenai kesaksian itu, tentang kesaksian Kristus ya. Kristus ya. Soal kan seperti Tuhan bilang kan, kita ada yang menyirami, ada yang menuai, ada yang penting kan kita menyirami terus gitu. Bagian kita. Mm-mm. Kayaknya Ibu Meti pas nanti Sabtu datang. Nanti, tapi itu nanti memang saya bukan promosi terus ya, tapi memang model talk show, jadi pasti nggak kemana-mana, agar difokuskan terus ke situ, menjembatani orang-orang untuk mengenal kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Itu sangat dahsyat. Oke, itu keren banget Bu. Teruskan. Bukan nanti Mbak di depan atau ART ya. Iya, ART itu. Depan rumah nanti ke depan juga ART-nya. Jadi kan ART-nya kan waktu kemarin itu kan dia pulang kampung terus nggak balik lagi, terus ada ART yang baru kan, nah, dia juga nggak inian. Jadi setiap kali ada ART yang baru kan saya kan cuma nyuci gosok gitu doang, nggak tinggal di rumah. Jadi saya kalau dia setiap kali curhat ya kita bersyukur aja Mbak, kita masih begini-begini. Kalau di saya sih di Tuhan Yesus kita yang ngajarin seperti ini gitu. Saya selalu cerita gitu. Nanti ya keren banget. Nanti makin tajam tuh Bu. Waktu Ibu nanti dapatkan pewahyuan. Ngomongnya sederhana seperti tadi, mantep, orang itu akan bawa pulang. Kan ganti orang misalnya, nggak apa, sampai diceritain. Gitu. Nggak sedikit, ada beberapa teman di sini, di Kul juga ya, Kul Nafiri juga, yang mereka sampai kesaksian itu bawa pulang ke rumahnya. Nah mungkin ada yang lain mau sharing tentang pengalaman sharing di keluarga yang belum percaya Tuhan, ya. Kalau saya sih di tempat kerjaan sekarang ya, tempat toko cici saya gitu ya. Kan kita tahu lah ya kalau orang kuli-kuli begitu kan biasa suka nakal lah gitu kan. Paling saya ngomong yang bagian adminnya ini paling nggak cerita Tuhan sih, tidak. Paling saya bilang ya udah kita kerja tuh harus jujur, sesuai dengan kalau kamu kan di musim kan sama yang di atasnya lah gitu, Tuhannya gitu. Kalau saya dengan takut sama Tuhan Yesus saya bilang gitu aja. Terus kebetulan dia itu pernah kerja di tempat lain juga, dan dia kadang-kadang suka suruh saya setel lagu rohani. Oh di situ. Iya. Nah dia saya suka setel. Ya jalan banyaknya. Saya setel aja gitu. Cuman baru sekali aja gitu, karena saya khawatir yang lain karena panas. Nggak semuanya Nggak semua mau, ya. iya. Kebetulan yang admin ini suka lagu rohani gitu. Jadi ini saya setel. Memang begitu setel sih agak enak gitu sebenarnya. Suasananya mantap. Iya. Ya. Saya percaya, ya makanya itu keren banget saksinya Pak Hen. Memang ada yang lain mungkin? Apa? Ada nggak? Belum. Kalau saya untuk bersaksi di luar apa? Ya tanpa sengaja bersaksi atau sambil jalan ngobrol biasa aja. Sama aja sih sama Pak Hendra ya. Kalau di ruangan kerja saya tiap hari pokoknya pagi-pagi saya buka, saya langsung setel musik rohani lagu. Dulu Pasti sekarang? pertama kali langsung. Sekarang apa dulu? Sekarang. Oh sekarang di Iya. tempatnya. Di tempat saya. Sehingga banyak. Iya dulu juga waktu masih kerja pun sebenarnya sih sama Pak Gun. Cuman sempat memang ada penolakan gitu loh. Kadang sama bos saya juga itu yang nolak, karena dia bilang apaan sih begini. Cuman ya udah saya nggak perlu baper lah ya kan. Saya cuma darah Yesus. Iya. Iya. Memang banyak dampaknya. Tapi suka nggak suka, satu kali lagu yang sama, pujian yang sama, yang dia dengar akan terngiang di telinganya pada waktu dia ngalamin masalah. Saya tahu itu kan macam kenapa lagu dibuat. Lagu adalah menyampaikan pesan, tapi melalui gendang, bernyanyi, dan itu lebih nangkep di kepala, lebih lama. Ya sama itu namanya memberikan saur di dalam pikiran kita. Oke, rasanya pengen panjang lebar kayaknya ngobrol-ngobrol sama Kul Nafiri ya, dan juga Kul Nafiri yang hari ini nggak join tetap sukacita ya. 20 lebih berapa sih sekarang? Kalau saya fotonya 30 ya. 30 ya? Iya, pas kita. Iya, berarti saya percaya nanti dari sini lahir gembala-gembala Kul baru. Amin. Karena bukan untuk supaya apa-apa, supaya kita menggenapi firman. Iya. Pergilah jadikan semua bangsa murid, ya kan? Dan Tuhan berkata, apakah kau mengasihi aku? Jawabannya pasti bilang apa? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Apa Tuhan Yesus bilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Suka nggak suka, nggak usah dipusingin. Dengan sendirinya nanti kita dipercayakan.
Ya, amin ya. Karena itu sekarang sebelum kita menutup pertemuan kita dalam tugas pekan, saya mengajak kita untuk berdoa. Saya berdoa buat Pak Hendra mewakili, Bu Meti mewakili, dan Ivan mewakili, dan Pak Peter mewakili Kul Nafiri. Saya berdoa biar Kul Nafiri makin bertumbuh. Ada yang mau berdoa kah? Mewakili Kul Nafiri kah? Baik, saya. Oke, kita berdoa buat Kul Nafiri semakin bertumbuh. Nanti saya tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Allah. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, Kau melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Kau jaga kami Tuhan. Kau sertai setiap langkah kami Tuhan. Oh Rabbasya. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kul Nafiri Tuhan, khusus untuk gembala kulnya Tuhan. Ya, Berikan Tuhan kuat berkati, Tuhan. berkati Tuhan. Terus Tuhan, Kau berikan Tuhan kesabaran Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk gembala kul kami Yes. Tuhan, kesehatan Tuhan. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati Tuhan setiap usahanya Tuhan, pelayanannya terus Tuhan Kau berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kul Nafiri boleh Tuhan menuai terus Amin. jiwa-jiwa Tuhan, kami raih jiwa-jiwa Tuhan melalui Kul Nafiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anggota kulnya Tuhan. Berikan hati Tuhan yang rindu Tuhan untuk melayani-Mu senantiasa, Ya, Tuhan. Yesus. Untuk hidup menghormati-Mu Tuhan, mengasihi-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesehatan terus Tuhan Kau jaga Tuhan setiap mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya Terima bagi kasih Tuhan Yesus. Akhirnya terima kasih buat semua yang hadir di dalam pertemuan hari ini, juga yang di rumah-rumah dimanapun kami berada. Mari angkat tangan kita yang sakit hari ini berkata demi dan dalam nama Yesus sembuh pulih. Dan juga yang hari lemah kuat lagi, bangkit lagi dalam nama Yesus. Yang hari dalam keadaan kekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Jalan berkat, jalan hikmat dan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih mengakhiri seluruh tugas pekan di hari ini khususnya. Biar semua yang beraktivitas Tuhan memberkati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah mengikuti dengan sukacita tugas pekan katakan amin. Terima kasih buat hari ini. Saya dan Kul Nafiri mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.